Di suatu malam, disertai hujan deras dan petir yang menggelegar, seorang bocah yang bernama Jack meminta ayahnya untuk membacakan buku cerita favoritnya, yaitu cerita tentang legenda para raksasa. Ayahnya itu pun mulai bercerita. Dahulu kala, para biarawan menemukan sebuah biji kacang ajaib. Dari biji itu tumbuh pohon kacang yang amat sangat tinggi. Para biarawan yang penasaran mulai memanjat pohon itu. Mereka mengira akan menemukan pintu surga jika sampai di atas langit. Namun ternyata mereka malah menemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu raksasa jahat yang tinggal di Gantua, tempat yang mengambang di antara langit dan bumi. Para raksasa itu pun turun ke bumi menggunakan pohon kacang ajaib. Para raksasa merampok kekayaan dan hewan peliharaan para manusia. Tak hanya itu saja, mereka juga memakan para umat manusia. Kemudian raja dari kerajaan Gloucester yang bernama Raja Erik memerintahkan para biarawan untuk menemukan cara mengalahkan para raksasa. Para biarawan kemudian melelehkan satu jantung raksasa dan dipadukan dengan kekuatan sihir, dan jadilah mahkota ajaib Raja Erik. Mahkota itu bisa membuat semua raksasa tunduk padanya. Raja Erik menyuruh para raksasa kembali ke tempat asal mereka, yaitu Gantua. Setelah semua naik, pohon kacang raksasa itu pun ditebang dan bumi pun damai kembali. Setelah beberapa tahun, Raja Erik yang sudah tua akhirnya meninggal dunia. Lalu mahkota ajaib dan sisa biji kacang ajaib dikubur bersamanya. Mendengar cerita ini, Jack ingin sekali menjadi kesatria pengawal kerajaan. Ayahnya berkata, raksasa itu hanya ada di dongeng saja. Mereka tidak benar-benar nyata. Di tempat lain, putri kerajaan Gloucester yang bernama Isabel mendengar cerita raksasa itu dari ibunya. Ibu Isabel bercerita kalau pemimpin ras raksasa adalah raksasa berkepala dua yang bernama Fallon. Isabel pun tidak takut karena ia hanya menganggap itu cuma dongeng belaka. Ibunya pun berkata mungkin itu benar karena Raja Erik itu adalah kakek buyut Isabel. Suatu hari nanti Isabel akan meneruskan menjadi ratu kerajaan. 10 tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, Jack sekarang tinggal bersama pamannya di sebuah gubuk kecil. Sang paman menyuruh Jack untuk menjual kuda mereka karena mereka sudah kehabisan uang. Jack pun membawa kuda itu ke ibu kota, tempat di mana kerajaan Gloucester berada. Sesampainya di pasar di pusat kota, Jack menawarkan kuda serta gerobak kepada semua orang di sana. Jack kemudian melihat sebuah pertunjukan wayang tentang raksasa dan Raja Erik. Jack pun masuk untuk mendengarkan dongeng itu. Kemudian perhatian Jack teralihkan oleh seorang wanita cantik yang berada di sampingnya. Merasa diperhatikan, wanita itu pun menoleh juga, dan tiba-tiba sekelompok pria mabuk menggoda wanita itu. Lalu wanita itu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun para pemabuk mengejarnya. Jack yang kasihan maju ingin menolong wanita itu, namun ia dibuat babak belur cuy. Kemudian sekelompok pengawal kerajaan datang. Wanita itu lalu naik ke salah satu kuda. Semua orang pun berlutut. Jack yang penasaran kemudian berbalik badan, dan ternyata itu adalah Elmond, pemimpin pengawal kerajaan yang menjemput putri Isabel. Ternyata wanita yang ditolong Jack barusan adalah putri Isabel. Di sisi lain, di dalam istana, Roderick adalah penasehat raja sekaligus calon suami Isabel. Roderick mempunyai tangan kanan yang bernama Wick. Roderick dan Wick sedang berjalan menuju sebuah ruangan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang biarawan yang bertingkah aneh, tapi Roderick pun mengabaikannya. Sesampainya di tempat, Roderick terkejut melihat ruangan itu yang sudah acak-acakan. Roderick lalu mengambil sebuah buku di mana dia menyembunyikan biji kacang ajaib. Namun biji kacang ajaib itu telah hilang. Roderick lalu mengecek mahkota Raja Erik yang ia sembunyikan di dalam pot bunga, dan mahkota itu masih ada di tempatnya. Roderick yang sadar kalau biji kacangnya sudah dicuri oleh biarawan tadi memerintahkan Wick untuk menutup gerbang kota dan menangkap biarawan itu. Setelah gerbang kota ditutup, Wick mulai mencari biarawan yang barusan dia temui. Biarawan itu bersembunyi di balik tembok. Lalu dia melihat Jack yang sedang menawarkan kudanya. Biarawan itu ingin membeli kuda milik Jack, namun ia tidak membawa uang sama sekali. Sebagai jaminan, ia memberikan biji kacang ajaib pada Jack. Biarawan itu mengatakan biji kacang itu bukan biji kacang biasa. Biarawan itu menyuruh Jack untuk menyerahkan biji kacang itu kepada kepala biara. Dan nantinya kepala biara itu akan menukarkan biji kacang itu dengan uang yang banyak.
Lalu dia menyerahkan biji itu kepada Jack dan menyuruh Jack untuk menjauhkan biji itu dari air, apapun yang terjadi. Biarawan itu lalu kabur dengan menaiki kuda milik Jack cuy. Ia berusaha kabur dan mencari jalan keluar, namun akhirnya ia tertangkap. Jack pun kembali ke rumahnya dengan kacang yang diberikan biarawan barusan. Pamannya tentu sangatlah marah. Bukannya uang yang didapatkan Jack, ia malah membawa biji-bijian yang tidak berguna. Mereka membutuhkan uang untuk memperbaiki atap yang bocor. Paman Jack yang marah langsung membanting biji-biji kacang itu. Jack pun memungutinya kembali. Namun ada satu biji yang jatuh ke tanah. Paman Jack lalu mengambil beberapa barang untuk dijual. Dia pun pergi dan menyuruh Jack untuk diam di rumah. Di dalam istana, Isabel dimarahi oleh ayahnya karena ia kabur dari istana. Raja tidak ingin terjadi sesuatu dengan Isabel karena Isabel adalah calon raja kerajaan Gloucester. Isabel lalu menyinggung masalah perjodohannya dengan Roderick yang jauh lebih tua darinya. Isabel dengan tegas menolak perjodohan itu coy. Isabel hanya ingin menikah dengan seseorang yang ia cintai. Tapi raja pun menolak. Raja berkata Isabel harus menikah dengan Roderick apapun yang terjadi. Isabel yang sedih pun pergi meninggalkan ayahnya. Di malam harinya, Isabel kabur dari istana. Di luar hujan begitu deras, diiringi suara petir yang menggelegar. Isabel memacu kudanya di tengah-tengah badai hujan. Ia tersesat. Isabel lalu melihat ada cahaya dari kejauhan. Ia pun pergi ke sumber cahaya itu untuk berteduh. Dan ternyata itu adalah gubuk milik Jack. Jack pun mempersilahkan Isabel untuk masuk. Jack mengenali kalau wanita yang berada di depannya itu adalah putri Isabel yang tadi siang ia temui di pusat kota. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Isabel tertarik dengan koleksi buku cerita milik Jack. Jack pun memberikan buku tentang raksasa yang biasa dibacakan mendiang ayahnya saat Jack masih kecil. Isabel dengan senang hati menerimanya karena dulu ibunya juga membacakan cerita itu. Tanpa mereka sadari, kacang yang jatuh ke tanah sebelumnya secara tidak sengaja terkena air hujan. Secara ajaib muncul daun-daun kecil dari biji kacang itu. Tiba-tiba rumah pun bergetar. Lalu muncul batang pohon raksasa yang menjalar ke atas. Jack ingin menolong Isabel yang tertimpa meja, namun ia malah terlempar keluar gubuk. Setelah berhasil melepaskan diri, Isabel ingin pergi keluar. Namun pintu malah tertutup batang pohon. Batang-batang pohon itu membawa gubuk Jack naik ke atas. Jack langsung mengambil kapak dan bergelantungan pada gubuknya. Jack berusaha memotong batang yang menghalangi pintu dengan kapaknya. Namun Jack terjatuh karena pijakannya patah. Isabel memegang tangan Jack, namun pegangan itu lepas. Jack terjatuh dengan membawa gelang milik Isabel. Keesokan harinya, Jack terbangun dan melihat raja berada di depannya. Ternyata di sana sudah ramai banyak orang yang sedang mencari Isabel. Raja menanyakan, kenapa gelang Isabel bisa berada di tangan Jack? Jack pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Raja lalu memerintahkan Elmond dan timnya untuk memanjat pohon raksasa untuk mencari keberadaan Isabel. Di sini, Roderick memaksa untuk ikut dengan alasan ia ingin membuktikan cintanya kepada Isabel. Jack juga menawarkan diri untuk ikut dalam misi ini dengan alasan Jack adalah satu-satunya saksi yang tahu kejadian semalam. Akhirnya raja memperbolehkan Jack untuk ikut dalam misi penyelamatan Isabel. Mereka pun memanjat pohon itu. Elmond mengajak beberapa anak buahnya. Mereka dihubungkan dengan tali yang mengikat di badan mereka. He's up there. I'm not a superstition. Malam harinya, hujan turun dengan deras. Tiba-tiba seorang pengawal tersambar petir dan tewas, hingga beberapa orang di bawahnya bergelantung. Bukannya ditolong, Roderick malah menyuruh Wick untuk memotong talinya. Mereka yang ada di bawah pun akhirnya terjatuh. Di atas, Elmond yang tidak melihat apa-apa menanyakan keadaan di bawah. Roderick pun berkata kalau talinya tiba-tiba putus dan semua orang di bawah terjatuh. Kini hanya tersisa 6 orang saja. Di pagi harinya, Jack terbangun di atas awan. Mereka pun terkejut melihat dataran yang mengambang di atas awan. Mereka lalu masuk ke dalam goa yang berbentuk patung kepala monster. Di sini Elmond menemukan jejak kaki Isabel. Mereka pun mengikutinya. Saat Elmond dan anak buahnya berjalan ke depan, Roderick dan Wick menahan Jack. Roderick meminta Jack menyerahkan sisa biji kacang ajaib yang ada padanya.
Jack yang ketakutan itu pun akhirnya memberikan biji kacang ajaib pada Roderick. Namun tanpa sepengetahuan Roderick, Jack masih menyimpan satu biji kacang ajaib. Jack pun menyembunyikan biji kacang itu di dalam kalungnya. Di sisi lain, Elmond melihat tanda di sebuah pohon. Itu adalah tanda yang dibuat oleh Isabel. Mereka pun masuk ke hutan untuk mengikuti tanda itu. Setelah beberapa saat menelusuri hutan, mereka kehilangan tanda yang dibuat oleh Isabel. Elmond pun mendeteksi telah terjadi sesuatu kepada Isabel di tempat itu. Jack lalu menemukan buku yang diberikan kepada Isabel semalam. Jack memberitahu Elmond ada sesuatu yang besar yang menarik Isabel ke atas karena ia melihat dahan-dahan pohon yang patah. Elmond pun menyuruh mereka untuk berpencar. Mereka harus waspada karena apa yang diceritakan oleh orang tua mereka adalah nyata. Di dalam hutan, anak buah Elmond dan Jack mencoba menangkap domba yang mereka temui di sana. Namun mereka malah terperangkap di jebakan jaring. Jack pun berusaha memotong tali jebakan itu. Mereka berdua berhasil keluar dari jaring. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara aneh yang mendekat. Lalu anak buah Elmond bersembunyi di balik pohon. Elmond memilih bersembunyi di belakang batu besar. Sementara Jack terlihat panik melihat raksasa yang datang ke arahnya. Tidak ada waktu untuk mencari tempat persembunyian bagi Jack. Akhirnya ia pun memilih menyelam ke dalam air. Raksasa itu menangkap domba tepat di samping Jack. Raksasa itu lalu bergerak karena mencium sesuatu. Anak buah Elmond yang ketakutan berusaha untuk lari. Namun dengan mudah raksasa itu menangkapnya. Elmond kemudian berusaha menolong anak buahnya. Namun raksasa itu menendang Elmond hingga ia terpental jauh dan pingsan. Raksasa itu lalu membawa Elmond dan anak buahnya ke dalam hutan. Jack pun mengikuti raksasa itu dari belakang. Di tempat lain, rombongan Roderick sampai ke tempat dataran tinggi. Roderick kemudian berpura-pura melihat Isabel berada di bawah. Anak buah Elmond yang penasaran lalu melihatnya. Tak disangka Roderick mendorongnya hingga terjatuh cuy. Melihat hal itu, Roderick dan Wick pun tertawa cuy. Lalu tiba-tiba muncul raksasa mengambil Wick dan memakannya. Dan satu lagi raksasa muncul ingin menangkap Roderick. Roderick pun segera membuka tasnya dan mengeluarkan mahkota ajaib Raja Eric. Di dalam markas raksasa, salah satu raksasa bertanya kepada Isabel, bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Namun Isabel menolak memberitahukannya. Raksasa itu lalu bertanya, apakah Isabel datang bersama orang lain? Isabel menjawab kalau dia datang sendirian saja. Namun raksasa itu tidak percaya karena dia tahu Isabel adalah keturunan Raja Eric. Meskipun sudah lama sekali, tapi raksasa itu masih mengingat bau Raja Eric. Isabel memiliki bau yang sama dengan Raja Eric. Ternyata raksasa yang bertanya itu adalah pemimpin para raksasa yang bernama Fallon. Dia adalah sang raksasa berkepala dua. Fallon terlihat begitu senang karena akhirnya mereka bisa membalaskan dendam kepada Raja Eric yang telah mengusir mereka dari bumi. Tiba-tiba datang raksasa lain yang membawa Elmond dan anak buahnya. Fallon pun bertanya pada mereka, bagaimana mereka bisa sampai di tempat ini. Namun dengan lantang anak buah Elmond menolak memberitahukannya. Fallon yang marah lalu memakan dia hidup-hidup cuy. Di sisi lain, akhirnya Jack tiba di markas para raksasa. Ia mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan. How did I get on it? Di dalam, Fallon masih mengancam Elmond dan Isabel. Jika mereka berdua tidak memberitahukan jalan untuk turun, maka Fallon akan memakan mereka berdua hidup-hidup. Kemudian salah satu raksasa yang bernama Foom pun tidak terima karena dia yang pertama kali menemukan Isabel. Fallon yang marah kemudian memukul Foom dengan senjatanya. Namun Foom tidak takut karena Fallon bukanlah raja mereka. Tiba-tiba Roderick datang dengan membawa mahkota Raja Eric, mahkota yang terbuat dari jantung para raksasa. Raksasa itu pun satu persatu berlutut di hadapan Roderick. Isabel dan Elmond begitu senang melihat kedatangan Roderick. Elmond meminta Roderick untuk membebaskan mereka berdua. Namun ternyata Roderick menolak hal itu. Roderick berkata kalau dia akan membantu para raksasa untuk turun ke bumi. Pertama-tama dia akan memimpin para raksasa untuk menyerang kerajaan Cloister. Lalu kemudian semua kerajaan yang ada di bumi. Dengan bantuan para raksasa itu, Roderick berambisi untuk menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Roderick pun menyuruh para raksasa untuk bersiap-siap karena mereka akan mulai turun ke bumi besok pagi.
Di tempat lain, Jack berjalan melintasi ruang penyimpanan harta karun para raksasa. Sesampainya di sisi bangunan, ia mendengar suara Elmond. Jack pun berlari ke sana. Koki raksasa berniat untuk memanggang Elmond. Jack pun berusaha membebaskan Isabel, namun ia masih kesulitan. Saat raksasa lengah, Jack mencoba menghampiri Elmond. Jack berusaha memotong tepung yang mengikat tubuh Elmond dengan pisau. Namun raksasa itu berbalik. Jack pun memberikan pisaunya kepada Elmond agar Elmond bisa melepaskan diri. Kemudian raksasa itu membawa Elmond ke tungku api. Sementara itu, Jack menaiki tali dan sampai di tempat penyimpanan pisau. Raksasa itu kemudian mengambil Isabel. Saat raksasa akan memotong Isabel, Jack mengambil salah satu pisau di sana dan melompat. Lalu pisau itu menancap ke punggung raksasa. Raksasa itu pun kesakitan hingga ia menabrak dinding dan akhirnya mati. Dengan susah payah, Elmond juga berhasil keluar dari ikatan tepung itu. Mereka bertiga pun berhasil selamat. Selepas dari markas para raksasa, mereka bertiga akhirnya sampai di tengah hutan. Di sini Isabel menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Jack pun menyuruh Isabel untuk tenang. Dia berkata, jika Isabel tidak kabur seperti saat ini, mereka tidak akan tahu rencana busuk Roderick. Jack pun berjanji akan menyelamatkan Isabel. Mereka pun mulai bergerak menuju pohon kacang ajaib untuk turun ke daratan. Saat mereka sudah sampai di tebing, mereka melihat satu raksasa yang sedang tidur di sana. Raksasa itu diperintahkan oleh Roderick untuk menjaga jalan turun ke daratan. Melihat raksasa yang sedang tidur pulas itu, Jack memiliki sebuah ide. Dia mengambil sarang lebah dan memasukkan sarang itu ke dalam helm raksasa. Beberapa saat kemudian, raksasa itu langsung berteriak kesakitan. Ia berjalan ke tepi tebing dan membuka helmnya, dan raksasa itu akhirnya terjatuh, cuy. Di sini Elmond memberitahukan kepada mereka kalau dia tidak akan ikut turun. Dia akan berjaga di sana dan menghadang Roderick untuk turun ke daratan. Elmond meminta tolong Jack untuk menjaga Isabel sampai ke daratan dengan selamat. Lalu Jack memberikan pisaunya pada Elmond untuk berjaga-jaga. Di bawah, semua orang ketakutan melihat raksasa yang jatuh dari atas. Ternyata legenda raksasa itu nyata. Raja mengira itu adalah raksasa yang terpeleset saat akan turun ke daratan. Raja pun memutuskan memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon. Raja terpaksa menebang pohon kacang ajaib, walaupun resikonya dia harus kehilangan Isabel demi menyelamatkan kerajaan. Sementara itu di atas, Elmond terbangun mendengar gemuruh para raksasa yang datang. Roderick pun terlihat maju ke depan. Dia mengeluarkan kantong berisikan biji kacang ajaib. Elmond pun langsung menyerang Roderick, membuat kantong biji kacang ajaib itu terjatuh. Mereka berdua bertarung masuk ke dalam gua. Dan para raksasa itu pun mulai melubangi gua agar bisa menolong Roderick. Dalam pertarungan mereka, Roderick berhasil membuat Elmond terdesak ke ujung tebing. Roderick pun melukai tangan Elmond yang berpegangan pada batuan satu persatu. Namun Elmond berhasil melukai kaki Roderick lalu menancapkan pisau ke dada Roderick. Sambil tertatih-tatih, Roderick mencabut pisau di dadanya. Dan akhirnya pun Roderick tewas di tempat itu. Namun Elmond terlambat mengambil mahkota Raja Erik karena Fallon terlebih dahulu mengambilnya. Fallon pun memakai mahkota itu di kedua jari tangannya dan membuat para raksasa tunduk kepadanya. Di bawah, batang-batang pohon ajaib akhirnya putus satu persatu. Pohon itu mulai roboh. Jack dan Isabel pun mulai sadar kalau pohon itu sebentar lagi akan roboh. Di atas, Elmond yang juga menyadarinya langsung melompat ke pohon agar bisa ikut turun ke bumi. Jack kemudian memotong akar pohon. Dia menyuruh Isabel untuk berpegangan erat kepadanya. Jack pun mulai berayun dan melompat. Mereka akhirnya mendarat dengan selamat di tumbukan jerami. Ujung pohon ajaib yang tumbang pun sampai di ibu kota. Elmond langsung menceburkan dirinya di sungai yang ada di sana, dan Isabel langsung menemui ayahnya. Di sini, Isabel menceritakan rencana Roderick yang telah berkhianat. Mendengar hal ini, Raja pun meminta maaf karena sebelumnya telah memaksa Isabel untuk menikah dengan Roderick. Isabel kemudian memberitahu kalau Jack lah yang telah menyelamatkannya. Raja kemudian berterima kasih kepada Jack sambil memberikan sebuah hadiah. Sebelum berpisah, Jack memberikan buku miliknya kepada Isabel sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, Fallon ternyata berhasil menemukan kantong biji kacang ajaib yang terjatuh. Dia lalu melemparkan biji kacang itu ke sungai, dan pohon kacang ajaib pun mulai tumbuh. Fallon pun langsung menyuruh pasukan raksasa untuk menunggangi pohon ajaib dan turun ke bawah. Para raksasa itu mulai bergerak dan turun ke bumi.
Di bawah, dari patulan air, Jack melihat para raksasa mulai turun dengan pohon ajaib. Jack pun dengan cepat mengejar rombongan istana untuk memberitahukannya. Para raksasa akhirnya berhasil mendarat di bumi. Jack berhasil mendekati rombongan Isabel. Namun terlambat, raksasa sudah berada di belakang mereka. Para raksasa itu sangat bersemangat sekali untuk membunuh dan memakan para manusia. Di istana, prajurit melihat rombongan kerajaan mendekat. Mereka mulai bersiap untuk menutup pintu gerbang. Elmond pun memerintahkan untuk menunggu sampai mereka masuk. Elmond lalu memerintahkan prajurit untuk menuangkan aspal ke dalam sungai. Sungai yang mengelilingi kota itu pun dibakar hingga dipenuhi dengan kobaran api yang membara. Begitu Raja dan Isabel sudah masuk ke dalam istana, Elmond mulai memerintahkan pasukannya untuk mengangkat jembatan. Namun di luar, Jack masih terlihat memacu kudanya dengan kencang. Jembatan diangkat semakin tinggi. Dengan susah payah Jack akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbang. Fallon berusaha menaiki jembatan. Beruntung pasukan kerajaan berhasil menembaki Fallon hingga jatuh ke dalam sungai yang dipenuhi kobaran api. Sambil dimakan api, Fallon meminta tolong kepada raksasa yang lain. Namun mereka hanya diam saja dan Fallon pun tenggelam. Lalu Fu menyuruh yang lainnya untuk melupakan Fallon dan meneruskan misi untuk menjebol gerbang istana. Di dasar sungai, ternyata Fallon masih hidup. Dia pun mulai berenang menuju ke suatu tempat. Elmond lalu menghampiri Isabel dan Raja. Elmond melaporkan pada Raja kalau Roderick telah mati. Namun ia gagal merebut mahkota ajaib. Tiba-tiba lonceng besar jatuh di tempat itu. Dua pengait lalu muncul menarik gerbang agar gerbang itu terbuka kembali. Raja pun menyuruh Isabel untuk pergi ke puncak menara untuk menyalakan suara tanda bahaya untuk memperingati kerajaan lainnya. Isabel pun langsung pergi dengan Jack. Sementara itu, Elmond dengan pasukannya masih berusaha untuk mempertahankan pintu gerbang. Tiba-tiba, pemutar tali gerbang pun hancur. Elmond dan pasukannya lalu menembak panah tali untuk menarik kembali pintu gerbang. Raja pun ikut membantu menariknya. Para raksasa lalu melempar pohon-pohon yang terbakar ke dalam kerajaan. Beberapa pasukan tewas terkena pohon itu. Di dalam istana, saat Isabel dan Jack hendak naik ke puncak menara, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari bawah. Isabel dan Jack pun langsung bersembunyi, dan sesuatu yang muncul dari bawah itu ternyata adalah Fallon. Dia masih terobsesi untuk memakan Isabel, yang merupakan keturunan dari Raja Eric. Dengan indera penciumannya yang tajam, Fallon berhasil menemukan Isabel dan Jack yang bersembunyi. Mereka berdua pun kabur dengan menaiki tangga. Tapi tiba-tiba tangan Fallon berhasil menangkap Isabel. Fallon berniat untuk memakan Isabel. Jack lalu mengambil kapak dan melompat. Namun Fallon dengan mudah menangkap Jack. Fallon berencana akan memakan Jack terlebih dahulu. Jack lalu teringat dengan biji kacang ajaib yang ada di kalungnya. Tak disangka, pohon kacang ajaib pun mulai tumbuh dalam tubuh Fallon. Pohon kacang ajaib itu membuat tubuh Fallon hancur berkeping-keping. Di luar, Fum dan pasukan raksasa berhasil membobol gerbang istana. Elmond pun meminta Raja untuk pergi ke tempat yang aman. Namun Raja menolak. Raja ingin bertarung bersama pasukannya. Para raksasa bergerak masuk ke dalam kerajaan. Namun semua orang kemudian kaget melihat pohon kacang ajaib tiba-tiba muncul dari dalam istana dan menghancurkan istana itu. Di saat sang raja dan pasukannya bersiap untuk menghadapi serangan dari para raksasa, tiba-tiba Fum dan raksasa yang lainnya malah menjatuhkan semua senjata mereka. Para raksasa itu tiba-tiba berlutut. Ternyata Jack datang membawa mahkota ajaib Raja Eric. Jack pun memerintahkan para raksasa itu untuk kembali ke tempat asal mereka, yakni Gantua. Dan pohon kacang ajaib kemudian ditebang sampai tak tersisa. Singkat cerita, Isabel dan Jack akhirnya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Jack selalu membacakan dongeng Raja Eric dan raksasa pada anak-anaknya menjelang tidur. Dan film pun berakhir. Thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video gua selanjutnya, coy. Gua di sini cabut dulu. Dadah.